Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi wa ni'ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. La haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wonten ing enjang punika kula lan panjenengan tasih pinaringan nikmat inggih punika nikmat sehat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu ingkang tansah dipun mulyakaken Allah, memang beberapa tahun ini Allah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sehat. Ada orang yang peduli dengan kesehatan, ada yang tidak peduli dengan kesehatan. Orang yang peduli dengan sehat maka berupaya supaya tidak sakit. Gini apa nggih? Tapi apa cukup hanya sehat? Bapak-bapak, ibu-ibu, niki ngajine rileks mawon nggih. Bapak Ibu, sehat tok niku cukup mboten? Terus tambahane napa? Bar sehat terus napa, Pak? Ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, jenengan pilih hidup apa pilih mati? Orang mesti bingung, ngapain suruh milih hidup, ngapain suruh milih mati gitu. Saya mau tanya, kalau hidup tok cukup enggak, Pak? Berarti orang hidup tambahannya apa? Ini Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau dia hidup berumur panjang tapi enggak banyak amal, yang satu sedikit umur, hidupnya pendek, banyak amal, pilih mana? Mesti pilih yang ketiga gitu ya. Padahal ketiga nggak ada pilihan. Itulah orang Indonesia, orang kita ini ya. Disuruh milih A atau B, yang dipilih C. Ya itulah memang manusia. Yang kita inginkan mesti umur panjang, banyak amal. Coba saya mau tanya Bapak Ibu, orangnya kaya, punya jabatan gitu, duitnya akeh, lomo, sregep ngibadah, tolong tulung tinulung, sering datang ke pengajian, enten mboten? Lho niku wae lho, pingine umur panjang kata amal. Memang pados tiyang sempurna itu sulit. Maka Bapak Ibu ngaos ngeten niki, ngaji ngeten niki, sebenarnya ingin mencari pendamping sehat, mencari pendamping hidup. Hidup ada tambahan, sehat ada tambahannya. Maka Bapak Ibu, pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama ingin merenungkan kembali ayat Allah
karena ayat ini banyak, kalau kita kaji itu tidak habis Pak ya. Justru semakin kita mengkaji, kita semakin banyak kekurangan. Maka saya ingin menyampaikan, coba dari nanti surat Al-A'raf ayat 179 ya, Al-A'raf ayat 179, dan nanti kita gabungkan dengan apa itu namanya, surat Al-Hajj ayat 46. Tapi sebelumnya ingin kami kasih pemanasan dulu Bapak Ibu. Saya mau tanya, kenapa, atau begini dulu, saya mau tanya, kira-kira Bapak Ibu ini mandi enggak tiap hari? Hah? Mandi ya? Saya mau tanya, kenapa harus mandi? Hah? Ya ini kita ngajinya rileks Pak. Kenapa kita ini harus mandi? Biar bersih gitu nggih. Biar sehat, biar bersih, biar sehat. Saya mau tanya ibu-ibu, ada niat lain nggak mandi Bu? Biar apa? Bapak dan Ibu, saya tidak berbicara panjang, cuma kenapa manusia itu mandi, jawabannya biar bersih. Ini apa nggih? Orang habis dari sawah pulang ke rumah mau makan, cuci tangan enggak? Orang habis keringetan kemudian dia mau jagong, mandi enggak? Orang umpama mau apa namanya, ketika badannya habis gotong royong, badannya kotor, ketemu dengan tamu, mau ada tamu, kira-kira mempersiapkan diri mandi apa enggak? Berarti mandi untuk apa? Biar bersih. Saya mau tanya, sehari mandi berapa kali Bapak Ibu? 2, ada yang 3 nggih. Saya mau tanya, umpama begini, kalau manusia, badan manusia, jasad manusia, diri kita ini mandi lebih dari 5 kali, kira-kira bersih enggak? Subhanallah ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah sudah mengingatkan kepada kita dalam surat As-Sams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kenapa yang digunakan Allah fi'lul madhi? Kenapa qad aflaha kemudian khaba? Yang dua-duanya menggunakan fi'lul madhi karena Allah ingin memberitahu syarat untuk mendapat keuntungan itu adalah dengan cara membersihkan diri. Maka zakaha, kalau kamu pengen aflaha, zakaha. Kalau kamu tidak mau khoba, ya jangan dassaha. Maka menggunakan fi'lul madhi karena Allah sudah memberitahukan nasihat itu banyak sekali. Ning kenapa kamu wahai manusia kok dongeyel? Maka menggunakannya fi'lul madhi. Seperti inna a'tainakal kausar. A'tainaka. Karena Allah sudah banyak memberikan nikmat-nikmat kepada manusia, tapi manusia masih mengingkarinya. Manusia itu sudah banyak diberi kebebasan, diberi rezeki yang banyak sekali, tapi banyak yang tidak bersyukur. Maka ayat ini juga sama. Aflaha, yang kedua khoba. Maka dua ini Bapak Ibu, mari sebagai apa namanya, semangat kita, mari kita bersama-sama ingin menggapai keberuntungan dengan syarat mari rajin membersihkan diri. Membersihkan diri itu banyak caranya ya. Dalam Al-Quran sudah banyak nggih pramila Bapak Ibu, termasuk ngaji ini membersihkan diri. Jenengan disirami, didusi terus bersih akhirnya. Saya mau nanya Bapak Ibu,
orang yang sering ngaji itu sama enggak dengan orang yang jarang ngaji? Sama apa beda? Kira-kira bedanya yang ngaji itu bedanya lebih baik apa malah kurang baik? Lebih baik. Orang yang ngaji itu lebih ngerti apa lebih tidak ngerti? Lebih ngerti. Maka Bapak Ibu, orang yang ngaji itu mohon maaf hatinya semakin lunak, atau orang yang tidak ngaji itu hatinya semakin keras? Kira-kira si ngaji ini tambah lunak atau tambah keras? Loh, mohon maaf. Maka saya pun dengan teman-teman itu, orang yang sering jamaah ke masjid dengan orang yang jarang jamaah, beda. Jangan sampai mohon maaf aflaha man zakkaha, orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, terus disucikan, dibersihkan. Saya tidak memberikan contoh yang angel-angel, Pak. Saya membersihkan yang gampang-gampang saja. Perbanyak baca Quran, perbanyak sholat jamaah, perbanyak zikir. Dah, insya Allah kalau itu sering kita lakukan, maka kita ini akan aflaha, akan beruntung. Ya, maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, orang-orang yang beriman itu hatinya akan tenang. Maka saya kalau mau nanya Bapak Ibu ini saya yakin orang yang beriman, gini apa nggih? Ning atine jenengan sakniki tenang mboten? Seharusnya jawabannya tenang, Pak. Karena alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum, ini udah Quran, Pak. Kenapa? Karena ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, wong iman kuwi akeh zikire dateng Gusti Allah. Sithik-sithik zikir, sithik-sithik eling, pun niku pemanasan kita. Maka mau pengen beruntung, mari kita bersihkan diri kita seperti orang mandi yang selalu rajin mandi, maka dia akan bersih. Kalau kita rajin membersihkan diri, insya Allah kita akan beruntung. Sebaliknya, kalau kita mengotori diri kita, maka kita akan menjadi orang yang rugi, khobah, rugi kita. Itu sudah gampang, Pak. Maka sebagai penutupnya Bapak Ibu, saya mau sampaikan penutup semangat ya. Saya mau tanya begini, Bapak Ibu, nek jenengan punya rumah, nek rumahnya itu bendino diresiki karo sing bendino ra diresiki, indah yang mana? Sama manusia itu, Pak. Manusia itu kalau selalu membersihkan diri dengan manusia yang tidak pernah membersihkan diri, beda hasilnya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini sudah kuncinya dari Allah, resepnya dari Allah. Bersihkan dirimu, jaga dirimu, insya Allah kau akan menjadi orang yang beruntung, kau akan menjadi orang yang bahagia, kau akan menjadi orang yang sejahtera. Maka Bapak Ibu, akhirnya ada kalimat, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallah yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah ora ndelok postur tubuhmu, enggak dilihat oleh Allah. Kalau manusia melihat postur tubuh, biarin. Wala suwarikum, Allah tidak melihat kamu itu kulit putih apa kulit hitam, kamu itu putih apa hitam, Allah enggak lihat. Ya, Allah tidak melihat itu. Jadi Allah enggak lihat kamu gemuk apa kurus, enggak dilihat kamu putih apa hitam apa kuning atau apa, Allah enggak lihat. Yang Allah lihat hanya hatinya saja. Innallaha yanzuru ila qulubikum, hati Bapak Ibu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada jaminan masuk surga orang yang berkulit putih, tidak ada orang yang jaminan masuk surga orang yang uangnya banyak, tidak ada jaminan masuk surga orang yang punya kewibawaan, punya kedudukan. Tidak, Allah hanya akan melihat atqakum, ketakwaan kalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, untuk itu bagaimana cara kita menjaga hati kita, bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Maka surat Al-A'raf ayat 179 ini mari kita lihat.
Surat Al-Hajj ini mari kita lihat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sudah banyak yang hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang penting di sini ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Saya baca natural saja ya, belum pakai tajwid karena supaya mantap. Yang ulangi, lahum qulubun la yafqahuna biha, hati. Yang kedua, Allah menyampaikan walahum a'yunun, ya, mata, la yubsiruna biha. Kemudian Allah menjelaskan lahum adhanun, telinga, la yasma'una biha. Ulaika kal an'am, dia seperti binatang, balhum adhal, bahkan dia lebih kejam dari binatang. Coba Bapak Ibu lihat, walaupun ending ayatnya ulaika humul ghafilun, dan dialah orang-orang yang lalai, dialah orang-orang yang zalim, dialah orang-orang yang berbuat aniaya. Bapak dan Ibu, redaksi ayat sederhana, diberikan ancaman, kemudian diterangkan apa yang harus dilakukan manusia, yang terakhir Allah mengecam. Mari kita lihat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, neraka itu isinya manusia dan jin. Maka darokna li jahannama kasiron, banyak sekali penghuni neraka jahanam. Siapa? Minal jinni wal insi, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Lu apa jin mlebu neraka? Ini sudah jelas. Maka Allah menciptakan manusia dan jin untuk apa? Beribadah pada Allah. Jin adek sing taat, jin yo enek sing ora taat. Menungso enek sing taat, yo enek sing ora taat. Dah, intinya begitu. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Satu Pak, hati. Maka Allah itu memberikan indera kepada manusia. Saya tidak sebut panca indera ya, karena Allah memberikan indera itu banyak sekali. Tapi yang saya sebutkan dalam Al-Quran nanti kita lihat bersama-sama. Yang pertama, Allah itu memberikan hati ya. Tapi ayat Al-A'raf 179 ini duwe hati ning ora dinggo memahami, duwe hati ora dinggo ngrasa, duwe hati ora dinggo mikir. Memang saya sampaikan begitu karena di dalam Al-Quran ada akal, ada hati, dua-duanya sama layak kilun, berpikir ya. Hati juga untuk berpikir, akal juga untuk berpikir. Maka ada yang mengatakan hati lebih tajam daripada fikir sebenarnya Pak ya. Oke, saya lanjutkan ini aja dulu. Kemudian walahum a'yunun, dan mereka itu diberi mata. Ini mata kita ini, tetapi orang itu la yubsirun, tidak mau menggunakan melihat yang baik-baik, tidak mau menggunakan melihat kebenaran-kebenaran, tidak pernah mau melihat kenyataan-kenyataan yang Allah berikan lewat kekuasaannya ini. Yang ketiga, walahum adhanun, dan Allah sudah memberikan telinga kepada manusia, tapi lagi-lagi la yasma'una biha. Kuping niki ora tahu gelem dinggo ngrungokke yang bener-bener, yang baik-baik, ayat-ayate Allah, perintah-perintahnya Allah, larangan-larangan Allah, telinganya tertutup, tidak mau menggunakannya. Bapak dan Ibu, orang-orang yang semacam ini Allah menyebutkan ulaika kal an'am. Orang-orang seperti itu seperti binatang. Kunjungan kaji dhewe nggih. Jadi orang nek duwe ati ora iso nggo ngrasa, ora iso nggo memahami, duwe mata mripat ora nggo ndelok, tidak dipakai untuk melihat kebenaran, punya telinga tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah,
justru yang didengarkan kemaksiatan, yang dilihat kemungkaran, kemaksiatan, hatinya selalu berbuat fasik dan melakukan hal yang tidak baik. Orang-orang seperti itu kal an'am, koyok kewan. Jangan bisa bayangkan, Bapak dan Ibu, bedanya manusia dengan hewan itu apa? Bapak dan Ibu, apa? Bahkan Bapak Ibu, di dalam ayat banyak sekali ya mengatakan bahwasanya manusia itu lebih hina daripada binatang. Itu coba jangan bayangkan. Padahal kalau Allah mengutarakan di depan, Allah menyebutkan Al-Qur'annya, manusia itu fi ahsani takwim, itu sudah mutlak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam, diberi dengan kemuliaan, bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah adalah penuh kemuliaan, penuh keindahan, penuh kebahagiaan, penuh kepercayaan diri. Tapi kenapa bisa hancur, bahkan turun, hina sehina-hinanya? Maka Allah mengatakan balhum adallu, manusia itu lebih hina daripada binatang. Coba jenengan bayangkan Pak, nek kewan wis disebut jenenge kewan nggih, mohon maaf, kewan itu punya aturan apa ndak? Wadah kambing sebuah neng sak lapangan ngoten, pomo ndelalah omahe jenengan pinggir lapangan nandur ijo-ijoan, dimakan kambing ndak? Kira-kira ketika kambing itu makan, jenengan nyeneni kambingnya apa sing duwe kambing? Jenengan duka kalih kambing napa duka kalih sing gadah kambing? Ya, hewan tidak punya aturan, hewan tidak punya aturan, hewan tidak punya perasaan, hewan tidak punya pemikiran, hewan tidak punya itu semuanya. Ya memang Allah ciptakan seperti itu. Maka di sini kenapa sampai Allah mengatakan kal an'am? Coba jenengan bisa renungkan bahan perenungan kita Pak. Ya Allah, mau nggak saya disamakan dengan binatang? Ya, tentunya tidak mau. Wah, tidak mau saya disamakan dengan binatang. Wong saya jelas lebih mulia daripada binatang. Tapi Allah menyebutkan lagi, balhum adol, bahkan dia lebih sesat daripada binatang. Masya Allah. Lah nek wis kambing wis elek kok iki tambah elek gitu loh Pak. Kambing itu enggak terhormat, masuk manusia juga tidak terhormat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ini mohon maaf, ini kita lihat bukan kemanfaatan ya, karena kemanfaatan kambing lebih manfaat daripada manusia. Ini dilihat dari apa? Status, kedudukan manusia, bahwasanya manusia itu lebih, tapi kenapa disamakan dengan binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang, lebih hina daripada binatang. Ini seharusnya kita sudah dengan akal yang sehat Pak. Nah, ini satu saya sampaikan surat Al-A'raf dulu. Sekarang surat Al-Hajj ayat 46, ini perbedaannya ya. Kalau di dalam Al-Hajj ayat 46, lahum qulubun ya'qiluna biha, dia diberi oleh Allah hati dan dia mau berpikir, dia mau memahami, dia mau menggunakan dengan baik ya. Kemudian Allah juga memberikan azanun, Allah memberikan telinga, dan telinganya digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, digunakan untuk melihat, mendengarkan apa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Bahkan matanya, Allah memberikan mata kepadanya, digunakan dengan baik. Intinya Bapak Ibu, yang satu punya indra-indra itu tidak digunakan, yang satu punya indra-indra ini digunakan. Yang menggunakan dan tidak menggunakan, monggo Bapak Ibu. Kalau kita lihat antara khoba dengan aflaha, orang yang menggunakan indra itu tadi, maka dia termasuk orang yang beruntung. Sedangkan orang-orang yang tidak mau menggunakan indra-indra yang Allah berikan itu, maka dialah orang-orang yang merugi Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, contoh saja begini ya, contoh saja. Ini bapak-bapak dulu ini ya. Umpama kita ini di rumah Pak, kita dipanggil oleh Allah azan, kira-kira segera ke masjid apa enggak?
Ini loh contoh, Pak. Kalau kita ini ingin mulia, kita ingin aflaha, saya yakin dia akan segera datang ke masjid. Kenapa? Karena dia mengatakan, ya Allah, ini perintah Engkau, ya Allah, ini adalah kewajiban, ya Allah, ini adalah menjadi hal yang wajib aku lakukan. Yang satu lagi yang tidak mau menggunakan itu, dengar azan dengan perintah, dia mengatakan apa? Wis ben kowe. Ini salah satu contoh yang sederhana, Bapak. Maka bagaimana kita diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan indera-indera itu tadi mampu menggunakan dengan baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tentunya kalau kita ini pandai untuk menggunakan dengan baik, maka kita akan beruntung. Kalau kita tidak pandai menggunakan indera, akan merugi. Sudah, saya bingkai dulu. Saya kasih gambaran-gambaran Al-Quran tentang orang-orang yang tidak mau menggunakan indera-indera itu. Di dalam surat, banyak Pak sebenarnya ya, tapi saya sampaikan sedikit aja. Di dalam surat Al-A'qaf ayat 9 Allah juga menjelaskan sebenarnya itu bagaimana kaum Ad, kaum Samud yang mereka sudah diberi peringatan-peringatan oleh Allah, bahkan dari nabi-nabi terdahulu sudah diberikan tanda-tanda kekuasaan Allah, sudah ditunjukkan ini loh yang benar, ini loh yang salah, ini loh yang kamu ikuti, ini loh yang kamu tinggalkan. Tapi ternyata apa? Dia diberi mata, dia diberi telinga, dia diberi hati, ternyata tidak ada yang menggunakan. Jik tetap dolim, isih tetap mungkar, masih tetap melakukan kemaksiatan. Nih ya, dalam Al-A'qaf. Kemudian kalau kita lihat ya, di dalam ayat yang lain seperti summum, bukmun, umyun. Coba Bapak Ibu, kalau orang itu sudah summum, tuli, sebenarnya tidak tuli, tapi ini Allah menyebutkan summum, bukmun, ya, dia bisu. Kemudian umyun, dia buta. Saya mau tanya, kalau Allah menyebutkan summum, bukmun, umyun, ini masih majazi ya, menggunakan majaz kias. Sakjano krungu ning Allah menyebutkan summum, Allah kita ini masih bisa bicara, tapi Allah menyebutkan bukmun. Dia bisa melihat, tapi Allah menyebutkannya umyun. Karena dia tadi Pak, yang punya hati, punya telinga, punya mata, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Maka Allah menyebutkan summum bukmun umyun. Dia melihat, tapi kalau melihat kebenaran dia tidak betah. Tapi kalau melihat kemungkaran dan kemaksiatan, hobi dia. Seterusnya. Sekarang saya kasih lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Coba bayangkan, sudah kalimat khotama kemudian ditambah ghishawah. Ini kan parah sekali. Khotam itu sudah ditutup ya, tapi ditambah lagi ghishawatun, lagi terkunci gitu loh. Coba jenengan bayangkan, kalau ada manusia hatinya sudah mati, terkunci mati, telinganya terkunci mati, matanya terkunci mati. Coba jangan bisa bayangkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Saya mau tanya Pak, kalau hatinya sudah ndak ini, telinganya sudah ndak dengar, matanya nggak ngelihat, mulutnya bisu, saya mau tanya, apa manfaat orang seperti itu? Jenengan arep komunikasi pripun Pak? Wong nek uta, tuli, bisu, kuwi pripun sing arep ngomong? Hah? Jenengan ajeng nyeluk ngono pripun Pak? Arep Mas Reneo, bisu, apa namanya? Tuli, arep digeblek-blek, ora roh. Lho nggih napa nggih? Geblek-blek
kan noleh ning kan ra weruh kowe sapa sing geblek aku, kan nggak ngerti. Coba Pak. Dia yang merasa sakit ning arep bengok ra iso. Bayangkan Pak. Ini adalah gambaran kepada Allah. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wis ngenes Pak itu. Wis diapak-apakke wis ora gagas. Iki haram orang gagas, iki haram orang gagas, iki neraka ora peduli, iki maksiat ora peduli Pak. Sudah diterjang semuanya. Kenapa? Karena sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Bahkan mohon maaf, ibunya diperkosa, ayahnya dibunuh, bahkan orang ini sudah melakukan kemaksiatan apapun, tidak peduli dia sudah. Kenapa dia tadi loh Pak, digeblek loro rasa bengok ngene apa nggih, kemudian arep noleh delok sapa sing geblek orang ngerti. Coba dipanggil teriak dengan keras ndak denger, kan sudah buta itu, udah gelap itu. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang semacam ini hatinya terkunci tadi ya, hatinya yang mati, telinganya yang mati, terus Allah mengatakan summum bukmun umyun. Subhanallah Bapak Ibu ya, ini namanya apa? Umur panjang sia-sia, hidup sehat tanpa makna. Kan nggak beruntung, untuk apa? Mohon maaf kalau kita dipilih-pilih mati Pak, tapi masuk surga, banyak amal, daripada kita umur panjang tapi menambah kemaksiatan. Maka waja'alil mauta rahatan lana fi min khair ya, jadi mati kita min syarrin, mohon maaf, kita dijadikan mati oleh Allah justru berterima kasih. Ya Allah, Engkau matikan kami, kami alhamdulillah. Kenapa ya Allah kami mengucapkan alhamdulillah? Karena Engkau hentikan kami dari kejahatan. Lu sampai begitu loh Pak. Jadi kalau kita ini dimatikan Allah, bersyukur kita sudah ditinggalkan dari kemaksiatan. Tapi kalau kita ini diberi umur yang panjang, diberi kehidupan yang baik, nah ini yang masalahnya. Sebenarnya untuk menambah kebaikan, ziyadatan lana fi kulli khairin. Nek jenengan ditambah umur 1 tahun ke depan, Desember terus tambah 1 tahun lagi, seharusnya tambah kebaikannya, tambah kebaikan. Makanya ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kita mati rohatan lana min kulli syarr, seharusnya begitu. Maka ini kembali kepada Al-A'raf sama surat Al-Hajj ayat 46 ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya ambil ayat yang tanpa menggunakan penafsiran sebenarnya, hanya menggunakan logika saja. Gunakan hatimu, gunakan pendengaranmu, gunakan penglihatanmu, gunakan mulutmu untuk menggapai keridhaan Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, manusia bisa hina ya dengan indera-indera tadi, manusia bisa mulia juga karena indera-indera tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, karena indera yang disebutkan Allah, mata, telinga, mulut, hati, adalah alat yang sangat urgent dalam kehidupan manusia. Walaupun ada tangan, walaupun ada kaki, konek tangan kaki kan disebutkan dengan surat Yasin itu ya, diminta pertanggungjawaban juga gitu loh ya. Jadi kalau indera kan banyak, tapi yang paling urgent itu Pak. Makanya kalau sudah buta matanya, tuli telinganya, kemudian bisu mulutnya, subhanallah, tidak ada harapan bagi orang itu. Maka jangan sampai kita tuli, jangan sampai kita buta, jangan sampai kita bisu. Mendengarkan, melihat kemungkaran, tinggalkan. Mendengarkan hal-hal yang maksiat, tinggalkan.
pembicaraan yang bohong, tamak dan seterusnya tinggalkan. Nanti kalau jenengan bahas itu masuknya gampang Pak, nggak usah jauh-jauh, lihat aja dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin, itu masuk ke situ sebenarnya ya, tapi nggak usah ke sana nanti panjang. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kemuliaan manusia tidak dilihat dari betapa tingginya derajat hidup manusia. Kewibawaan manusia bukanlah jaminan untuk membawa kebahagiaan diri manusia, tetapi hati, telinga, mata, mulut yang kita gunakan semestinya akan mengantarkan diri kita menjadi orang yang terhormat dan termulia. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Gini apa nggih? Itu kenapa menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa loh Pak? Kok tidak menggunakan ya ayyuhal insanu lima taqulu ma taf'alun? Kok enggak gitu? Tapi yang digunakan Allah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Lima, kenapa sih? Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mau mengerjakan? Itu kan contohnya ngeten Pak, contohnya mudah. Jenengan punya anak kecil ya, umur 2 tahun, umur 1,5 tahun, umur 2 tahun. Ketika anak itu ndelalah Pak, ngambil kerupuk pakai tangan kiri kemudian dimasukkan ke mulut, jenengan bilang apa? Jenengan bilang apa Bu sama anak-anak itu? Anak-anak umur 1,5 tahun, 2 tahun, dia ngambil kerupuk tangan kiwa langsung lebok kene kerupuknya. Kira-kira jenengan bilang apa? Kalau makan tangan kanan kan gitu nggih, terus kerupuknya dipindahkan yang tengen, dicokot tengen, itu namanya takulu taf'alun, kamu mengatakan dan kamu mengerjakan, kan gitu toh, anaknya begitu. Ning kenapa kadang kita membicarakan suruh pakai tangan kanan kalau makan tangan kanan, kenapa kita diri kita sendiri nek mangan tangan? Sebenarnya Quran itu hanya mengatakan hei orang yang beriman, belajarlah disiplin dari yang sederhana-sederhana itu. Ketika kamu mengajarkan sama anak kecil makan tangan kanan, maka makanlah dengan tangan kanan. Kalau kau bilang makanlah sambil duduk, maka kamu juga makanlah sambil duduk. Sebenarnya itu saja Pak ya, karena kemarin saya sempat mohon maaf ngisi kader khotib Jumat ya. Jadi khotib Jumat dikumpulkan, kemudian pencerahan, takut saya nggak berani khutbah Jumat. Kenapa? Saya takut nanti bisa ngomong raiso. Kenapa harus takut? Maka Islam itu diajarkan sejak dini dan dari sejak yang kecil-kecil ya, contoh tadi Pak. Makanya lisan kita ya, mari kita gunakan dengan yang baik. Kita katakan yang gampang-gampang saja, makan duduk, maka kita besok kalau makan juga harus duduk. Yang kecil, coba saya katakan Bapak Ibu, jenengan kalau pakai sandal yang kanan dulu apa yang kiri dulu? Ya harusnya kita yang kanan dulu, ya gitu. Sehingga nyuruh orang pakai yang kanan, kita sudah disiplin kita pakai yang kanan. Memang itu mengajari diri sendiri. Coba jenengan kalau punya anak, mohon maaf ya, kalau punya anak makan tangan kanan sambil duduk, kemudian mau makan berdoa, seneng enggak? Itu baik apa buruk? Baik. Kalau orang lain kamu pandang baik, kenapa enggak kita lakukan untuk diri kita sendiri? Ya, seperti tadi sebelum saya berangkat itu ya, di TV kan diterangkan tentang umpama gini, hobi, bicara tentang hobi. Ada anak muda hobi naik motor trek-trekan ngebut itu enek dalil perintah larangan enggak Pak? Ora enek toh Pak nggih. Tapi apa darurahnya, bahayanya? Kalau dia ngebut celakaan mati merugikan orang lain, gimana? Kan enggak boleh. Kan begitu sebenarnya. Jadi yang menjadikan alasan itu adalah karena daruratnya, bahayanya. Maka itu tidak diperbolehkan. Bukan terus dalil dan lain sebagainya, enggak. Oke, kembali kepada permasalahan kita Bapak Ibu.
maka monggo ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, itu memang untuk mendisiplinkan kita, mendidik kita, kan begitu ya. Nah, contoh penjenengan umpama begini, ini saya supaya begini Bapak Ibu, kita ini melihat apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu memang merupakan tarbiyah kita, pendidikan bagi kita. Dan Islam itu mengajarkannya dari indera-indera yang ada itu. Maka kalau dulu saya sama kiai saya selalu bilang apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan adalah mendidik bagi kamu. Nek tontonannya yang jelek akan jelek, kalau pendengarannya selalu mendengarkan yang jelek maka akan jelek, kalau kita sering bicara yang jelek maka kita akan jelek ya. Maka Bapak Ibu, mari kita bangun, mari kita bentuk itu semuanya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, akhirnya Allah juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita yang sederhana. Mohon maaf, jangan masuk masjid kanan dulu apa kiri dulu kakinya. Itu kan sebenarnya untuk mengatakan taqulu ma la taf'alun, tapi justru taqulu taf'alun, kamu mengatakan kamu bisa mengerjakan yang gampang-gampang kok. Tidak usah yang sulit-sulit dulu. Maka seperti yang khutbah Jumat itu dia protesnya begini, Pak, saya disuruh nerangkan haji, saya tidak berani. Lah ngopo? Karena saya belum haji. Salah, bukan begitu. Lah mosok kamu terus belum haji terus nggak mau menyampaikan tentang pengetahuan tentang haji, sampaikan, tidak apa-apa. Ya, umpama kita ini belum bisa sedekah yang banyak, belum bisa berkorban sapi sendirian, mosok ya tidak bisa mau menyampaikan yang seperti itu, sampaikan, tidak masalah. Justru dari situ kamu niat, ya Allah, dengan apa yang aku sampaikan ini aku bisa mengerjakan dan diberi kekuatan untuk mengerjakan. Makanya usikum, di kalimatnya kan begitu ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ini karena apa? Kita menyampaikan dan kita minta perlindungan sama Allah. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mari kita kembali, hati, telinga, mata, mulut, ini indera yang Allah berikan menyelamatkan atau menyengsarakan. Saya sampaikan sekarang dalil lisan ya, tadi takulu tadi, maka berkatalah dan kau bisa mengerjakan yang baik. Yang kedua, salamatul insan fi hifdzil lisan. Bapak Ibu, bagaimana kita mampu menjaga mulut kita dengan baik? Mari kita jaga sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Nabi mengatakan, kalau kamu tidak bisa bicara yang baik, lebih baik ya, nek sakniki rak kuwalik to. Ya, justru nek iso ngomong apik meneng, ngomong sing elek malah. Ngene apa nggih? Padahal ayatnya kalau kamu nggak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Nah sekarang dibalik, kalau kamu bisa bicara yang baik, diam. Neng okehno ngomong sing subhanallah. Kalau ndak percaya buktinya banyak Pak. Orang itu kalau dijak ngaji gitu ora betah, ini dijak nongkrong ngobrol 2 jam betah mboten? Babnya yang diomongkan apa Pak? Macam-macam itu Pak. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, termasuk saya, nasihat saya sama santri-santri saya itu ya, saya sampaikan begini, anak sekarang itu HP mengalahkan Quran, bukan Quran mengalahkan HP. Satu. Yang kedua, yang kita selalu ingat bukannya Quran, tapi kita selalu mengingat yang namanya HP. Pertanyaannya, apa kelebihan HP dan apa kelebihan Quran? Dianalisa sendiri Pak ya. Terus yang kedua, manakah yang akan memasukkan kita ke surga, Quran apa HP? Kau baca Quran 1 menit, 5 menit, 10 menit, 20 menit kamu capek, kamu pegang HP 2 jam, 3 jam, tidak terasa, bahkan katanya baru sebentar. Sobat Bapak Ibu, ini fenomena kenyataan. Hati merenungkan, mata kita menyaksikan,
telinga kita mendengar, itulah fenomena kenyataan. Maka kalau kita nggak hati-hati, maka Allah mengatakan ulaika kal an'am, mereka itu loh seperti binatang. Mohon maaf Pak ya, ini untuk pelajaran dan untuk kita semuanya. Generasi kita siatnya adzan, justru malah mereka mencari lokasi yang ada wifi-nya. Lek nggon sing enek wifi, adzan dikumandangkan, dia nggak bergeming sedikit pun, dia tidak bergerak, dia tidak mau mendekat ke masjid. Coba apa masalahnya? Apakah memang ini sudah menjadikan suatu hal yang luar biasa? Ya, maka kalau ya sharing kita ini, kalau kita ini kan di dalam sholat kita ini kan berdoa wa min sarri min fitnatil masihid dajjal. Lah besok itu dibalik ya, min fitnati wa min sarri min fitnati HP. Bisa jadi HP ini melebihi dajjal. Coba kalau jangan Allahumma rahamna bil Quran kan gitu nggih. Dan jadikanlah Al-Qur'an, ya Allah jadikanlah kita ini menjadikan Al-Qur'an itu Maha Rahman dan Rahim bagi kami. Dan ya Allah jadikanlah Al-Qur'an itu sebagai imam bagi kami. Saya mau tanya, imam kita Quran apa HP? Ini Pak, maka pesan saya sama santri-santri kami, tolong kuasai HP. Artinya kuasai HP apa? Atur itu HP. Kapan kamu megang HP, kapan kamu tidak megang HP. Apa yang kamu ambil manfaat dari HP, ambil saja yang baik-baik saja. Yang tidak baik tinggalkan, karena HP bisa merusak kita dan bisa meningkatkan iman kita. Maka Bapak Ibu, mari dengan indera-indera yang Allah berikan itu, ambil yang terbaik saja dari HP, tapi tinggalkan yang terjelek dari HP ini. Dan disitulah Bapak Ibu, kemuliaan yang akan kita dapat, kebahagiaan yang akan kita dapat manakala kita mau menggunakan itu semua. Maka akhirnya Bapak Ibu, coba kita tutup dengan ayat Al-A'raf 178. Yang punya HP boleh dibuka Pak sekarang. Ya, kalau mau, kalau enggak apa-apa. Saya bacakan saja. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Di sini saya hanya mengatakan muhtad, yang mendapatkan hidayah. Yang kedua khasirin, orang yang merugi. Orang yang menggunakan indera-inderanya, maka dia muhtad, dia mendapat hidayah. Sedangkan orang-orang yang tidak mau menggunakan indera-inderanya itu tadi, maka dialah khasirin. Bapak Ibu, orang yang khasirin, orang yang merugi, jangan ditafsirkan orang yang jualan rugi. Kalau orang jualan 500, kulaan 500 dijual 400, rugi 100, kan bisa Pak ya, kasat mata. Tapi khasirin menurut Allah ini adalah kerugian yang luar biasa. Kerugian yang sulit untuk kembali modal, kerugian yang bahkan bisa menyengsarakan dan menyesatkan kita dan tidak akan mungkin balik modal. Sebagaimana dalam Al-Quran, wal asri, gitu? Wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Disinilah khasirin. Maka Bapak Ibu, muhtad lawannya khasirin. Berarti orang yang muhtadi, orang yang mendapat hidayah, orang yang mendapat petunjuk, karena dia orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, menggunakan hatinya, menggunakan telinganya, menggunakan matanya, menggunakan mulutnya untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Dialah orang-orang yang muhtad. Sedangkan orang yang tidak mau menggunakan, dialah orang-orang yang khasirin. Maka untuk itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mulai sekarang marilah kita menjadi orang yang cerdas. Apa maksudnya? Sudahlah, indera-indera yang nempel pada badan kita ini mari kita gunakan untuk melakukan suatu kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Mata kita yuk coba betahkan baca Quran, nggih. Daripada HP terus, ya sudahlah Quran ini kita baca. Maka ini untuk pelajaran saja nggih Bapak Ibu, kita tawasau bil haqi saja. Selama pandemi memang luar biasa Bapak Ibu. Hampir saya itu
yang dulu tiap malam ngaji enggak ngaji belas mung neng omah Pak, ya toh. Apa yang saya gunakan ini untuk pelajaran. Alhamdulillah dari jam 8 malam sampai jam 9 karena kurang lebih hampir 6 bulan tidak ngaji itu, saya setiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz. Alhamdulillah 6 bulan 6 juz, 6 apa? Sudah khatam 6 kali. Karena 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz, 1 juz khatam 1 bulan di bulan pertama rasanya beratnya minta ampun. Karena mohon maaf Pak, ketika kita ngaji saya tidak mungkin baca Quran hanya habis subuh sama malam saja. Tapi begitu tidak ngaji, subhanallah saya bisa menghatamkan dalam waktu 1 bulan. Maka terus akhirnya membaca Quran ini enggak moco gelos nih, luar biasa Pak. Mencari Quran kita ini. Seakan-akan Quran itu manggil-manggil kita, ngawe-awe kita. Maka caranya Quran saya taruh di meja depan, ruang tamu depan, dan saya taruh di mau pintu masuk ya, jadi pintu masuk mau masuk rumah itu saya kasih Quran, jadi men ora ngerek ke Quran. Maka untuk itu Bapak Ibu, sudahlah, ayo mari bagaimana kita menjadikan itu semuanya dalam kehidupan kita, diawali dari panca indera, dari indera-indera yang Allah berikan kepada kita menjadi orang yang cerdas. Yuk, apa fungsinya mata? Yuk, apa fungsinya telinga? Yuk, apa fungsinya mulut kita? Sehingga Bapak Ibu, kita mendambakan, kita mengidamkan, kita mengharapkan untuk selalu menjadi orang yang bahagia. Betul apa salah? Pertanyaan saya terakhir supaya Bapak Ibu nanti bisa mengkaji di ayat yang lain. Kenapa sholat diawali dengan takbiratul ihram, tapi kenapa ditutup dengan salam? Mungkin pertanyaan biasa. Akhirnya Pak, pertanyaan ini mengembangnya begini. Salam itu bunyinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi. Pertanyaan saya, berarti salam itu kedudukannya tinggi apa rendah? Bapak, saya baca nangis kok. Jadi wong do nyepelke assalamualaikum, assalamualaikum. Salam itu Allah yang mengangkat, dan salam itu Allah yang memerintahkan, dan salam itu menjadi urgen pokok kehidupan manusia. Ning do ora sadar. Coba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak itu? Siapa manusia yang nggak pengen selamat? Siapa manusia yang nggak pengen bahagia? Siapa yang manusia tidak menginginkan kebahagiaan dalam hidup? Tidak ada, pasti menginginkan. Siapa yang nggak menginginkan rahmatnya Allah? Siapa nggak mau mendapatkan rahmat dari Allah? Dan terakhir, siapa nggak mau mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala? Maka Bapak Ibu, ketika saya baca, ketika kita sholat itu ya, assalamualaikum warahmatullahi, walaupun kau mendoakan kanan kirimu, sesungguhnya itu maknanya kepada dirimu sendiri. Ketika kita menoleh assalamualaikum, kamu harus selamat kepada siapa? Diri kita sendiri. Jadi kalau kamu pengen selamat, tinggalkan yang tidak menyelamatkan. Kalau kamu pengen bahagia, tinggalkan yang tidak membahagiakan kamu. Kalau pengen hidupmu indah, tinggalkan yang tidak indah dalam hidupmu. Itu Pak sebenarnya. Maka takbiratul ihram isinya doa semua, salat ditutup dengan salam. Subhanallah, maha besar Allah, dan ternyata salam itu termasuk Allah dan malaikat. Bahkan nanti di surga, nanti di sana di akhirat nanti Allah akan disapa, salamun alaikum bima sabartum. Orang-orang yang mukmin itu besok di surga akan disapa oleh Allah, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat-malaikat akan menyapa, salamun alaikum bima sabartum. Hai orang yang beriman, selamat dan kebahagiaan yang kau dapatkan disebabkan karena kesabaranmu selama hidup di dunia. Coba lu bayangkan Pak. Maka tolong sekarang assalamualaikum jangan dijadikan permainan dalam kehidupan kita, tapi itu esen dari kehidupan kita ya, salam itu. Maka diakhirkan sholat kan Pak, ya tadi ya,
Coba diawali dari takbiratul ihram kan? Apa diawali dari salam? Kan tidak. Terus nanti tutup waalaikumsalam kan enggak toh? Tapi diawali dari Allahu Akbar, ditutup dengan assalamualaikum. Jadi esen semuanya, ibaratnya apa namanya? Sirkulasi dari kita wudu, ya, dari wudu, kemudian takbir, berdiri tegak lurus, takbiratul ihram, itu hanya ditutup dengan salam. Dan karena salam itu adalah esen yang terpenting dalam kehidupan, maka Bapak Ibu, sebelum salam dimulai ditutup, maka di situ ada salam kepada Allah, salam kepada Nabi, ya apa tidak? At-tahiyyatu lillah, itu kan salam, ya apa tidak? Kepada Allah, kepada Rasulullah, dan yang terakhir itulah untuk kita semuanya. Maka kita assalamualaikum, atau jenengan saya nyapa jenengan assalamualaikum warahmatullah. Sebenarnya ini doa yang luar biasa dan ini maha tinggi, ini tinggi sekali manfaatnya. Maka sampai saya baca syair ya kaitan dengan salam itu, subhanallah, luar biasa. Maka Bapak Ibu tolong ayo salam itu menjadi target kehidupan kita, kebahagiaan dan kedamaian dalam diri kita. Maka mohon maaf, semua ajaran agama pasti menggunakan pramuka yang nganggo salam itu. Hah? Ya, salam pramuka. Ada salam, semuanya ada salam, karena memang sangat besarnya salam itu dalam kehidupan kita. Islam yang sempurna di dalamnya adalah salam yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tiga-tiganya ini yang akan kita minta. Maka di doa kita ini kadang kita berdoa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut, ya kan? Kita ini minta kepada Allah semoga kita ini diberikan rahmatnya oleh Allah, diampuni oleh Allah, diterima taubat kita, taubatan qoblal maut, rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ini yang kita cari dan ini yang kita tunggu-tunggu. Untuk itu Bapak Ibu, sebagai closing, penutup dalam kajian ini, gapailah kebahagiaan itu dengan hidayah. Hidayah akan membawakan kebahagiaan dalam kehidupan kita, indah, bahagia, sejahtera dengan kita menggunakan indera yang Allah berikan kepada kita. Tanpa indera itulah manusia akan hina, tanpa indera itulah manusia akan sengsara, tanpa indera manusia akan celaka. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah membuka hati kita bagaimana kita untuk memahami indera-indera yang sudah Allah berikan pada diri kita. Karena Bapak Ibu, indera ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mari kita terus solid, kita saling mengingatkan, tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.